dari data yang sudah ada. Misalnya Anda ingin mengetahui status penyakit PMK pada kasus kejadian tahun 83 atau tahun-tahun sebelumnya, ya, itu retrospektif. Sehingga untuk akurasi data dan analisa yang dilakukan itu sangat-sangat tergantung pada data yang sudah dicatat pada saat itu. Ya, dan biasanya kita tidak menggunakan data kita sendiri, tapi misalnya dapat minta izin kepada dinas terkait untuk minta datanya. Contoh misalnya Anda ingin mengetahui kasus kejadian helminthiasis ya pada sapi potong di Magetan pada kurun waktu 5 tahun dari 2001 sampai 2005 misalnya. Maka Anda minta kepada dinas peternakan di sana, khususnya pegawai kesuan yang melakukan pencatatan antara lain seperti itu. Baik, nah untuk desain prospective study cohort. Jadi, saya ulangi ya, kalau prospektif pada saat sekarang didesain sampelnya untuk diikuti future ke depan. Nah, untuk cohort study, populasi yang kita pilih itu adalah yang tidak berpenyakit. Kemudian kita ambil sampelnya, sampel terencana ya, berdasarkan metode sampling yang sudah dijelaskan. Ya. Kemudian kita akan menjadi dua. Misalnya kita ingin mengetahui faktor pemberian pakan tertentu, ya, faktor pemberian pakan tertentu itu yang paparan faktor positif dan yang tidak diberi pakan tertentu misalnya. Tapi kalau ini eksperimental, sorry, bukan itu. Kalau cohort prospektif atau ini non eksperimental ya, analytical. Jadi misalnya kita ambil sapi yang dipelihara di daerah yang terpapar kontaminan dari udara yang terkontaminasi misalnya dekat pabrik semen pada radius akan 2-5 km. Ya. Kemudian untuk yang kontrol itu kandang sapi yang tidak terpapar asap debu dari pabrik semen misalnya yang radiusnya di atas 25 km. Paham ya? Jadi kita tidak memberikan perlakuan, tidak memberi treatment, tetapi apa yang sudah terjadi di secara alamiah tersebut. Contoh bisa saja misalnya kita ingin mengetahui produksi susu sapi perah yang kandangnya terpapar suara bising dari jalan tol atau jalan raya. Kemudian dibandingkan dengan kandang yang jauh dari kebisingan jalan raya. Paham ya? Nah, dari kelompok yang terpapar tadi dan yang tidak, itu kita ikuti ke depan dengan waktu yang sudah kita tentukan. Ya, itu dari tim penelitinya yang menentukan Anda mau mengikuti itu berapa lama. 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya ke depan. Sehingga nanti akan diperoleh D+, D-, D+, D- dari masing-masing yang berfaktor terpapar dan yang tidak terpapar. Nah, nilainya kalau kita ingin mengetahui misalnya produksi susu, maka itu adalah kita ambil rujukannya dari literatur. Untuk sapi perah di daerah tropis, ya, dengan pakan ini dan itu dan seterusnya. Ya. Itu yang dikatakan sebagai produksi yang bagus itu per liternya berapa? Misalnya 8 liter per hari
dia daerah tropis. Dan di bawah 8 liter itu berarti produksinya jelek. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan. Prospektif. Jadi pada saat sekarang diikuti ke depan, desain sampelnya, kelompok studinya kita rencanakan. Sampel berencana. Ya. Nah, kalau prospektif tadi, itu kita mendesainnya sekarang, tetapi berdasarkan data yang sudah ada. Nah, itu kita kelompokkan, misalnya namanya juga case control tadi. Maka ada kelompok kasus dan ada kelompok kontrol. Dari populasi yang ada, kita pisahkan menjadi kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kemudian dari kelompok kasus dan kontrol ini, kita lihat paparannya atau ada tidaknya faktor. Dari kasus positif ini faktornya ada apa enggak? Yang ada faktor ada berapa, yang tidak ada faktor berapa. Ini kita yang kontrol untuk melihat apakah ada faktor atau tidak. Contoh misalnya kita ingin melihat helminthiasis pada sapi potong di Magetan. Ya, sapi potong. Tentunya nanti ini dikelompokkan populasinya berdasarkan umur, kemudian juga kebersihan kandang misalnya ya. Sedangkan faktor ini misalnya rutin diberikan anthelmintic, ya, diberikan anthelmintic dengan rutin, paham ya? Atau bukan anthelmintic, kalau anthelmintic itu perlakuan. Higiene sanitasi kandangnya seperti apa? Atau nanti dibedakan juga misalnya cara pemeliharaan sapinya, dikandangkan terus atau dia digembalakan keluar dari kandang. Jadi faktornya ini kita yang kalau apa namanya helminthiasis biasanya faktornya kan misalnya pada saat musim hujan, pola pemeliharaan ternaknya seperti apa, kemudian higiene sanitasi kandangnya bagaimana dan seterusnya. Jadi data yang sudah ada ya, untuk analisa ketepatan analisa, akurasi analisanya itu sangat tergantung pada data yang tersedia. Kalau petugasnya recordingnya lengkap, ya kita bisa menganalisa dengan lebih tepat. Namun di sini sampelnya adalah sampel tak terencana, jelas ya. Karena datanya itu sudah ada, kita lihat, kita melacak dari datanya yang kasus dan yang negatif. Kemudian kita rujuk terhadap faktor apa yang kita ingin selidiki. Lebih ringkasnya adalah seperti ini. Ya. Jadi prospektif itu dari saat sekarang to future, sedangkan retrospektif itu dari saat sekarang to the past. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Baik. Ini adalah ringkasan ya, membandingkan antara retrospektif, prospektif, dan cross
seksional. Cross seksional itu dilakukan pada saat sekarang, today. Nah, today ini bisa range waktunya juga bisa ya, 1 sampai 6 bulan bisa. Atau dalam bulan ini misalnya. Tapi pengambilan sampelnya juga tergantung dari kemampuan kita mendiagnose ya, per minggu misalnya, ya, mau diambil tiap minggu atau bagaimana. Ya, jadi yang dimaksud today itu bukan hari ini saja, tapi saat ini, time frame-nya kita yang menentukan 1, 2, or 3 months. Sedangkan past itu bisa beberapa tahun yang lalu. Future itu juga kita yang menentukan. Observasi yang kita lakukan itu mau berapa lama. Timeline-nya kita yang menentukan. Kemudian, apa saja syarat prospektif study? Yang pertama, dalam memilih sampel prospektif, jadi kita menentukan ke depan. Ya, maka sampelnya harus hewan sehat, tidak berpenyakit. Kemudian dikelompokkan berdasarkan umur, seks, dan jenis hewan. Kemudian metode samplingnya sesuai dengan gambaran populasi atau hipotesis yang ingin kita sidik. Misalnya, kita ingin mengetahui ada tidaknya kasus, atau kita ingin tahu seberapa besar prevalensi kasus tersebut, maka besaran sampelnya rumusnya berbeda. Dirujuk lagi dalam metode sampling atau dari kuliah yang lalu. Ya. Sedangkan untuk metode diagnostiknya kita harus menggunakan golden standard method sesuai dengan rujukan dari literatur terbaru atau dari organisasi kesehatan hewan dunia. Wah, ya di situ banyak sekali tuntunannya. Kecuali penyakit-penyakit yang baru ya seperti COVID dan so on. Kalau pada hewan itu mungkin di dalam OIE belum dirumuskan. Ya. Kemudian observasi karena prospektif, prospeknya bagaimana ke depannya. Itu harus dengan cermat kita ikuti, jadi timnya harus sudah diberikan penjelasan apa saja yang diamati, kemudian juga kemampuan peneliti untuk mendeteksi ada tidaknya perubahan, ya, dan pencatatan, misalnya, dan pencatatan. Misalnya terjadi kalau kita meneliti misalnya limpiasis ya itu erat hubungannya dengan kondisi alam. Contohnya kalau ada hujan di luar musimnya, kemudian itu biasanya paparannya akan lebih tinggi ya kalau limpiasis dan sebagainya. Kemudian keuntungannya prospektif tadi yaitu sampelnya lebih representatif karena kita yang mendesain siapa saja yang dimasukkan dalam sampel yang akan kita amati tersebut, sampel dari populasi, dan kita sudah menghitung juga berapa besaran populasinya, besaran sampelnya. Kemudian di dalam prospektif study ini kita tentu saja bisa menghitung incidence rate-nya. Misalnya pada awal studi dia masih negatif, dan kemudian pada pengamatan berikutnya ternyata dia menjadi positif dan seterusnya. Sehingga adanya faktor dan disease dan tidak adanya faktor dengan disease itu bisa kita cermati. Dan selain itu kita juga bisa menemui adanya penyakit lain yang timbul sejalan dengan penelitian kita, pengamatan yang kita lakukan. Jadi ini ada tambahan informasi. Kemudian juga kita mendesain faktornya ada dulu dan baru terjadinya disease. Kemudian dari sampel kelompok sehat tadi, karena dia kelompok sehat, dan itu sudah kita uji ya, kita tentukan
pada saat awal studi dengan golden standard methodnya, kemudian oleh karena itu tidak ada namanya selective survival, tidak ada yang pengambilan sampel secara disidik gitu ya. Selain ada keuntungan, ada juga kerugian dari prospektif studi. Waktunya cukup lama untuk sampai timbulnya suatu penyakit. Kemudian masalah atrisi. Ya. Mungkin peternak menjadi jenuh, ya, dia tidak mau lagi direcokin tiap kali kita mau mengambil sampel, mau mendiagnosa, peternaknya harus mendampingi kita di kandang, ngambil sampelnya dan sebagainya. Sehingga peternak bilang, Bu, saya bulan depan sudah nggak usah diikutkan lagi, misalnya, karena waktu yang terlalu lama, ya. Selain itu juga mungkin peternak ini butuh uang sehingga hewannya itu dijual, maka hilang sampel kita. Selain atrisi dari sampel target, atrisi dari peneliti. Jadi peneliti sudah merasa jenuh karena penelitiannya terlalu lama, kemudian dia menjadi tidak tertarik lagi, capek, ya. Dan adanya perubahan lingkungan yang tidak bisa dikendalikan. Itu kerugiannya. Kemudian untuk studi retrospektif. Retrospektif, jadi apa yang sudah terjadi. Keuntungannya tidak mahal, ya, karena kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak lakukan, tidak mendiagnosa, semuanya berdasarkan data yang sudah ada, yang sudah dilakukan jauh sebelum kita melakukan desain studinya. Waktu penyidikannya jelas lebih pendek karena datanya sudah tersedia, kita tinggal memilah saja, ya, mengumpulkan data. Kemudian tidak memerlukan tim yang cukup banyak, tapi cukup beberapa orang peneliti saja untuk membantu melakukan koleksi data. Kemudian bisa jadi kita bisa menemukan beberapa penyakit yang mungkin itu sangat jarang terjadinya. Penyakit yang bisa dikatakan jarang menimbulkan masalah. Kemudian karena waktunya pendek, timnya kecil, datanya sudah ada, kita nggak perlu ngambil repot-repot sampel untuk juga ke lab, maka jarang sekali terjadi atrisi. Ya. Dan untuk retrospektif studi ini biasanya digunakan untuk mengawali studi sebelum kita melakukan desain penelitian prospektif studi. Jadi ini menjadi latar belakangnya, latar belakang dari prospektif studi. Jadi misalnya dari retrospektif didapatkan data, oh ternyata pada tahun sekian ini penyakit X ini cukup banyak menimbulkan masalah, ya, maka perlu dilakukan prospektif studi. Kemudian juga dose response relationship, kita bisa mengetahui misalnya paparan atau seberapa sering sapi itu dipelihara, dikembalakan di luar terhadap suatu helminthiasis misalnya. Kita bisa mendapatkan ini dose response relationship, hubungan antara dosis paparan, ya, sering tidaknya frekuensi paparan dan seterusnya terhadap timbulnya disease. Nah, kerugiannya pun juga ada, yaitu populasi asal itu kan kasus dan kontrol. Kita tidak ketahui asalnya dari mana, sehingga karena itu tidak terencana, kita tidak melakukan random, pokoknya kita ngambil data
Ada yang kasus, ada yang kontrol negatif. Ya. Maka sampel ini tidak mewakili populasi targetnya. Ya. Kemudian kita tidak tahu juga asal populasinya dari mana. Pokoknya yang penting di recording itu ada yang positif, ada yang negatif. Karena tidak tahu asal populasinya di mana, maka risiko tidak dapat secara tepat ditentukan. Maka relatif risk-nya tinggi. Kemudian dalam pemilihan kontrol ini sulit, walaupun kita sudah melakukannya secara pairing. Pairing ini maksudnya begini, dari satu peternakan yang sama, sebisanya kita mengambil kasus dan kontrol, sampel kasus dan sampel kontrol dari manajemen peternakan yang sama. Atau bisa dikatakan juga kalau bukan manajemen peternakan yang sama, tapi dari daerah yang sama, dari desa yang sama, dari kelompok petani peternak yang sama. Nah, oleh karena itu adanya selective survival dan case fatality rate-nya kurang lebih sebanding. Bisa ditemukan adanya case fatality rate dan selective survival yang cukup tinggi. Untuk kelompok kasus, dalam menentukan kelompok kasus pada retrospektif study. Yang penting kita harus tahu dulu penyakitnya apa, golden standarnya apa untuk menentukan kasus positif. Ya. Jadi metode diagnosis penyakitnya terhadap kasus yang teridentifikasi positif itu harus akurat, tidak menimbulkan keraguan. Ya. Yang lebih bagus adalah pakai golden standard method sesuai dengan acuan ilmiah yang ada atau tuntunan dari WOAH. Kemudian juga cara diagnosisnya harus dalam periode waktu tertentu sama. Ya, misalnya kalau kita mendeteksi adanya kasus yang penyakit yang berlangsung cepat ya, contoh antraks atau keracunan atau penyakit yang akut. Ya. Maka periode waktunya itu harus kurang lebih bersamaan ya. Mungkin boleh pakai selisih 1-2 minggu, 1-2 atau 3 minggu. Untuk kelompok kontrol atau negatif ya. Kita bisa mencatat adanya faktor, adanya causative agent, adanya penyakit pada kelompok itu tidak selalu menimbulkan penularan atau tidak selalu menimbulkan penyakit atau kasus pada hewan yang lain. Dan paparannya, frekuensi dari dosis dari faktor terhadap kasus antara individu itu nggak sama. Ya. Contoh misalnya variabelnya lebih beragam ya, karena mungkin manajemen peternakannya beda antara kandang yang satu dengan kandang lain, antara peternak yang satu dan peternak yang lain, atau karena lokasi kandangnya yang berbeda. Kemudian juga asal atau sumber sampel dari kelompok kasus dan kelompok kontrol ini sebaiknya kita ini tadi saya katakan ada persamaan asal. Jadi kandangnya, manajemen peternakannya, sebisanya sama. Tapi biasanya sulit ya, karena tidak selalu dari peternakan yang sama itu bisa kita ambil kasus dan kita bisa ambil kontrol. Terutama kalau itu penyakit yang menular ya. Kemudian ya, yang ini adalah untuk yang breed-nya sebisanya sama. Kondisi kandang di lingkungan yang sama.
Kemudian kesamaan sosial ekonomi. Jadi di sini ini apa namanya? Ya, masuk dalam kondisi pengawasan yang sama ya, pemberian pakan dan sebagainya itu untuk case control study. Kemudian untuk cross sectional. Di sini cross sectional ini waktu studinya juga relatif dan lebih pendek, biayanya lebih murah. Kemudian karena waktunya waktu sekarang ya, mungkin kalau dalam sebulan atau 2 bulan masih bisa. Ya. Dan sampelnya berasal dari reference population, populasi yang sudah kita tahu populasi targetnya. Oleh karena itu, untuk metode samplingnya secara terencana dan bisa dikatakan sampelnya representatif mewakili populasi. Di sini dapat diukur risk and incidence dari penyakit. Ya, jadi kemudian bisa dibedakan apakah faktor yang mendahului atau disease-nya yang mendahului faktor. Karena waktu penelitiannya pendek, studinya cukup pendek, maka atrisi baik itu peternaknya maupun penelitinya itu dapat dihindari atau dapat dikendalikan. Yang kerugiannya yaitu kita tidak mengetahui faktor terlebih dahulu kemudian terjadi disease atau disease dulu yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang lain. Kemudian ya walaupun atrisi bisa dihindari, tetapi migrasi and selective survival bisa saja terjadi ya. Migrasi tadi misalnya peternaknya butuh duit sehingga sampelnya itu hilang ya. Ini desain cross sectional apa yang dilakukan sekarang. Dari populasi kita lakukan sampling ya, dengan metode sampling. Sampelnya representatif, kemudian dalam menentukan tadi kita bagi yang faktor positif dan faktor negatif terhadap timbulnya disease dan tidak adanya penyakit. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sekali lagi ringkasan ya. Jadi kalau studi deskriptif itu dari populasi yang terdiri dari beberapa individu, kita hitung berdasarkan tempat dan waktunya, temporo, spasial, temporo ya. Kemudian dari hasil studi deskriptif ini kita bisa membuat hipotesis atau model untuk dilakukan studi analitik. Studi analitiknya bisa dua, observasional, mengobservasi saja terhadap faktor-faktor yang mungkin ada di situ, atau secara eksperimental kita membuat desain hewan coba. Ya. Dan hasil dari studi analitik ini kemudian kita analisa hasilnya. Analisa hasil ini kemudian juga bisa dipakai sebagai melakukan studi deskriptif di daerah lain atau pada populasi target yang lain dan seterusnya. Ini adalah beberapa informasi juga yang bisa Anda dapat. Tadi saya sudah jelaskan lagi ya. Observational study itu ada cohort, case control, hybrid design yaitu kombinasi case and cohort atau nested case control. Kemudian ada cross sectional study dan ecology. Untuk non-experimental observational study. Jadi kenapa disebut observational? Karena there is no intervention. Kita tidak membuat paparan, kita tidak melakukan treatment. Ya. Kemudian semuanya exposure itu terjadi secara alamiah.
Kemudian individuals can be observed. Individunya dapat diobservasi, diikuti ya, secara prospektif, retrospektif, atau currently saat ini. Retrospektif jelas karena ada datanya. Ada 3 observational analytic design, di mana individu targetnya sebagai unit yang akan dianalisis, yaitu cohort, baik itu prospektif maupun retrospektif, seringkali juga disebut sebagai concurrent atau non-concurrent, atau bisa saja itu mixed. Jadi studi cohort yang sudah dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan sebelum today, kemudian studi diamati, dan prospektif ke depan. Mixed ya. Kemudian case control tadi sudah saya jelaskan. Hybrid design. Nah, hybrid ini seperti mix tapi beda sedikit, misalnya case cohort and so on ya. Kemudian juga cross sectional study. Untuk cohort study saya rasa sudah saya jelaskan tadi ya, tentang prospektif ya, standar, diikuti berdasarkan waktu yang sudah ditentukan, outcome-nya itu apa, kita catat apa disease incidence, kematian hewannya atau remission-nya. Usual features of cohort study itu observation of large number over a long period. Ini yang membuat prospective study bisa menimbulkan atrisi ya, baik penelitinya maupun dari peternaknya sendiri. Kemudian comparison of incidence rate di dalam grup tersebut. Kalau berdasarkan time schedule, kalender time-nya ya, sering juga ada beberapa masalah di sini. Misalnya true prospective study atau concurrent study. Itu studi cohort yang dirancang mulai present time saat ini. Kemudian exposure-nya apa itu kita tentukan dan kita catat pada saat ini present time, and possibly in the future. Dan kadang-kadang exposure ini karena kita tidak memperlakukan tetapi terjadi secara alamiah. Exposure-nya ini mungkin saja kalau itu termasuk dalam perubahan cuaca misalnya, perubahan musim, itu pada periode waktu tertentu yang sudah kita tetapkan bisa saja terjadi perubahan. Kemudian diikuti secara prospektif sampai future calendar time. Sedangkan untuk historical atau prospektif atau non-concurrent study karena sudah past time ya, waktu yang lalu. Ini desainnya adalah past time, waktu yang sudah lewat. Exposure-nya juga kita catat in the past. Kemudian apa yang terjadi kita catat extend into the future. Ini historical yang mix ya, dari past to the future. Nah, untuk yang mix ini dapat di-include both concurrent and non-concurrent. Historical ini bisa, jadi sebetulnya kan diikuti sampai dengan waktu sekarang, but we can also follow up and extend into the future. Makanya disebut sebagai mix. Ini adalah keuntungan dan kerugiannya, baik yang concurrent maupun non-concurrent. Tadi juga sudah saya jelaskan, nanti bisa Anda baca. Kemudian untuk tipe-tipe cohort, itu populasi secara umum atau populasinya berdasarkan occupational. Ini kalau human ya. Kalau pada hewan mungkin kita bisa mengelompokkan misalnya pada sapi perah atau sapi potong. Jadi peruntukan hewan itu didomestikasi atau dipelihara itu untuk apa? Misalnya ayam petelur atau ayam potong ya, dan seterusnya.
Kemudian ini juga untuk human population ya. Temporal measurement of exposure itu berdasarkan baseline only atau throughout study. Baseline only itu adalah apa yang terjadi saat itu. Kondisi yang terjadi pada saat itu. Misalnya musim panas atau musim hujan. Throughout study itu adalah kalau itu ada pengaruh perubahan yang tidak bisa kita handle. Type of measurement ini tergantung juga data yang ingin kita lengkapi apa saja. Kalau itu menyangkut peternakan, higiene, sanitasi, maka kualitas udara dan kualitas airnya juga perlu kita periksa. Selain itu juga status sosial atau dalam hal ini pemberian pakannya seperti apa. Ya, penyakit non-infectious, misalnya terhadap terjadinya eklansia, terhadap terjadinya kelahiran anak sapi yang di bawah berat badan normal. Ya, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Ini adalah prosedurnya, tadi sudah saya jelaskan juga ya. Oke, ada pertanyaan untuk incidence risk ratio, odds ratio. Saya rasa saya juga sudah menjelaskan ya minggu yang lalu ya. Untuk attributable risk ini adalah misalnya sampel yang mempunyai atribut khusus, misalnya sapi perah yang dipelihara di daerah pegunungan, atau sapi perah yang kandangnya itu berdekatan dengan jalan raya dan seterusnya. Itu seperti apa risikonya untuk menghasilkan kualitas susu. Ada juga clinical attributable risk, ini biasanya kalau pada human ya. Kalau pada hewan seringkali kalau secara klinis hewan itu sudah menunjukkan kelainan yang dia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka perhitungan ekonomis biasanya kita ya, selama dia tidak menderita penyakit menular, maka biasanya kaling untuk dipotong dimanfaatkan daging. Population attributable risk sama ya, misalnya peternakan yang ada di daerah pinggiran jalan tol misalnya, itu kan bising ya. Baik, ini juga sudah saya jelaskan efek dari usia, period effect ya. Baik, ada pertanyaan? Case control pun saya juga sudah jelaskan ya. Case control ini juga bisa nested case control within cohort study. Ya, jadi case control yang kemudian diikuti ke prospektifnya. Misalnya ini ya, ini populasi keseluruhan, kemudian kita tentukan faktornya apa. Ya, yang merah ini adalah yang kasus positif, yang sakit. Sedangkan yang biru ini yang sehat. Nah, bagaimanakah pengaruh dari expose, non-expose, paparan, terpapar atau tidak, dan ini juga terpapar atau tidak. Jadi masing-masing ini dibagi dua, kelompok yang ada paparan dan kelompok yang tidak ada paparan. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini mengapa kita melakukan case control study. Keuntungannya dibandingkan dengan cohort ya. Case control study ini less costly, lebih murah, bisa dilakukan untuk disease yang atau penyakit yang jarang timbul. Kemudian kalau cohort itu biasanya large number of individuals for a long period of time. Dan ini bisa menimbulkan
atrisi dan timbulnya penyakit itu mungkinlah akan lebih lama. Ya. Kalau itu misalnya kanker dan so on ya. Jadi kalau case control kan datanya itu sudah ada untuk kita analisis. Sedangkan untuk prospective study karena waktunya lama, subjects may drop out, entah itu peternaknya malas, tidak mau mendampingi lagi atau tidak mau diwawancara lagi. Kemudian bisa juga hewannya sudah dijual, so we cannot follow up lagi sampai ini kerugiannya yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kalau kombinasi dengan cohort ya, design futures case control studies. Ya. Gambarannya seperti ini. Silakan, ada pertanyaan nggak? Anda juga boleh menanyakan untuk kuliah yang lalu. Tidak ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya sudahi kuliah pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, Terima Dokter. kasih, Dokter. Terima kasih, Dok.